Ibu dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Risa Salsabila. Saya Aurelia Lensari Santos. Saya Ivon Mantaun. Saya Anju Manune. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu cara memperkirakan proporsi. Seorang peneliti seringkali ingin menggunakan data dari suatu sampel sistematis untuk memperkirakan suatu proporsi P. Misalnya ingin memperkirakan proporsi para ibu rumah tangga yang menyukai rinso Bapepam, ingin memperkirakan proporsi perusahaan yang ingin go publik. BRI ingin memperkirakan proporsi kepala rumah tangga, petani yang menyukai pelayan BRI kepada para peminjam kredit BIMAS. Caranya ialah secara umum menggunakan sampel sistematis 1/K. Pemerkira proporsi dalam sampel sistematis diberi simbol P-topi SY yang sama artinya dengan X bar SY, tetapi dengan syarat bahwa nilai XI sama dengan 0 atau 1, XI sama dengan 1 kalau termasuk kategori tertentu atau elemen mempunyai karakteristik tertentu, dan 0 kalau tak termasuk kategori tertentu. Kita akan masuk dalam pemerkira proporsi yang tertera pada rumus yang tertera pada slide, di mana kita juga melihat dari perkiraan varians PSY, rumusnya juga tertera pada slide, di mana topi SY sama dengan 1 kurang topi SY. Kesalahan sampling atau KS seperti rumus yang tertera pada slide, dan apabila N tak diketahui, faktor koreksi untuk populasi terbatas N kurang N per bagi dengan N tak dipergunakan. Perhatikan bahwa perkiraan varians untuk P-topi SY atau X bar SY sama dengan perkiraan varians untuk P atau X dengan menggunakan sampling acak sederhana. Ini tidak berarti bahwa varians populasi yang bersangkutan sama. Akan tetapi kalau N bersistematisir sekali atau dan kalau observasi dalam suatu sampel tak berkorelasi, yaitu P sama dengan 0, atau varians dari dua populasi akan sama. Kita akan masuk dalam contoh soal. Seorang staf peneliti Bank Rakyat Indonesia diberi tugas untuk memperkirakan proporsi petani peminjam kredit BIMAS yang belum mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Dipergunakan sampling sistematis 1/6, artinya setiap 6 petani dipilih 1. Dalam hal ini dipergunakan titik acak permulaan yang berlainan atau different random starting point untuk menghindari terjadinya variasi periodik dalam populasi. Di mana seperti tabel yang kita lihat dalam slide, tabel ini untuk buat interval perkiraan P, yaitu proporsi petani peminjam kredit yang belum mengembalikan kredit pada waktunya. Selanjutnya penyelesaiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pemecahannya. Nah, kita lihat yang diketahui di sini, P-topi SY itu sama dengan 1/962 sigma I sampai 1, I sama dengan 1 sampai 962. Nah, XI sama dengan 652 dibagi dengan 962. Hasilnya 67,8%. Oleh karena N cukup besar dan beberapa titik acak pemula dipilih di dalam memilih sampel sistematis, kita dapat menganggap bahwa S kuadrat P-topi SY itu sama dengan P-topi SY, Q-topi SY per N dikurang 1 dikali N besar kurang N kecil dibagi N besar. Itu merupakan perkiraan yang bagus untuk
variansnya. Varians kuadrat sama dengan P topi SY. Kesalahan samping dengan tingkat kesalahan 95% itu sama dengan KS. Nah, kita akan mencari kesalahan sampingnya dengan rumus KS sama dengan 2 dikali S kuadrat P topi SY sama dengan 2 sama dengan akar dari 2 akar dari P topi SY, Q topi SY dibagi N kecil kurang 1 dikali N besar kurang N dibagi dengan N besar. Kita masukkan nilainya dan hasilnya itu 0,0275. Nilai batas bawahnya 65,05% dan nilai batas atasnya itu 70,55%. Dengan tingkat keyakinan 95%, proporsi petani peminjam kredit BIMAS yang belum mengembalikan kredit pada waktunya antara 0,6055 sampai dengan 0,7055 atau antara 65,05% sampai dengan 70,55%. Diperkirakan kesalahan samping sekitar 0,0275 atau 0,75%. Selanjutnya, kita masuk pada 7.8, yaitu cara menentukan besarnya sampel. Mari kita tinjau besarnya sampel yang harus kita teliti untuk memperkirakan rata-rata sama dengan U dalam kesalahan samping sebesar B. Besarnya sampel yaitu N kecil diperoleh dengan mencari pemecahan dari persamaan 2S X bar SY sama dengan B atau sama dengan batas tertinggi kesalahan samping. Nah, pemecahan dari persamaan ini mencakup varians dan rho yang nilainya dalam prakteknya tadi ketahui. Sehingga untuk memecahkan atau mencari nilai N kecil, nilainya harus diketahui minimal diperkirakan. Nah, bisa kita lihat sebagai gantinya kita menggunakan formula untuk N berdasarkan sampling acak sederhana. Rumus atau formula ini akan menghasilkan sampel yang besar sekali untuk populasi tersusun atau tersusun dan sebelumnya. Nah, varian untuk X bar SY sama dengan varian untuk X kalau populasinya acak. Untuk besarnya N kecil, untuk memperkirakan U dengan batas kesalahan samping sebesar B. Itu dengan rumus N kecil sama dengan N besar varian kuadrat dibagi N besar kurang 1 kali D ditambah varian kuadrat. D-nya itu sama dengan B kuadrat dibagi 4. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal 7.8. Soalnya itu suatu bank komersial akan membuat perkiraan mengenai rata-rata kredit yang belum dikembalikan tepat pada waktunya oleh peminjaman kredit. Dia dalam satuan jutaan rupiah. Dan suatu sampel sistematis akan ditarik dari daftar peminjaman kredit sebanyak N-nya itu sama dengan 2.500 orang. Jadi populasinya itu sebanyak 2.500 orang. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, besarnya varian kredit yang belum dikembalikan tepat pada waktunya adalah 1 juta rupiah. Nah, apabila kesalahan sampling yang ditolerir sebesar B sebesar 2 juta dan tingkat keyakinannya 95%, berapa besarnya sampel peminjaman kredit yang harus diambil. Untuk pemecahan soalnya itu, kita anggap bahwa populasi peminjaman kredit sifatnya acak atau random. Jadi rho-nya itu sama dengan 0 atau mendekati 0.
dan varians populasi diganti dengan varians sampel. Rumus yang telah diberikan tadi, D itu sama dengan B kuadrat per 4. Kita telah diketahui di soal tadi itu B-nya sama dengan 2 juta. Jadi kita pakai angka satuan dalam satuan jutaan. 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4, jadi 4 per 4 sama dengan 1. Jadi nilai D-nya itu adalah 1. Dan untuk jumlah sampelnya itu N sama dengan jumlah banyaknya populasi dikalikan dengan varians populasi dibagi dengan jumlah populasi dikurangi 1 dikalikan dengan D dan ditambah dengan varians dari populasi. Itu sama dengan kita sudah ketahui di soal tadi N-nya itu 2500 dan variansnya itu 100. Varians untuk populasi. Nah, itu dibagi dengan 2500 dikurangi dengan 1, jadi 2499. Dan D-nya itu kita sudah cari tadi, hasilnya 1. Jadi 2499 dikali 1 ditambah dengan varians populasi tadi itu 100. Itu sama dengan 96,19. Jadi untuk perkiraan rata-rata dengan kesalahan sampling sebesar B sama dengan 2, maka perlu diteliti sampel acak sebanyak 96,19 atau dibulatkan ke atas menjadi 97 orang peminjam kredit untuk memperkirakan total, sama seperti rumus kalau dipergunakan sampling acak sederhana. Selanjutnya untuk menentukan besarnya sampel dalam rangka memperkirakan proporsi. Itu rumusnya sama dengan N dikali dengan P dikalikan dengan Q dibagi dengan N kurang 1 dikalikan dengan D dan ditambah dengan P kali Q, di mana Q-nya itu adalah 1 kurang P. Oke, contoh soal yang kedua. Contoh soal 7.9. Soalnya itu suatu perusahaan periklanan memulai dengan suatu kampanye promosi untuk produk baru. Perusahaan tersebut bermaksud meneliti langganan yang potensial di suatu kota untuk memperkirakan berapa besarnya proporsi atau persentase langganan yang menyukai produk baru yang sedang dipromosikan. Untuk menghemat biaya, akan dipergunakan sampling sistematis dengan memilih sampel dari daftar sebanyak 5.000 nama. Jadi populasinya itu sebanyak 5.000 nama. Wawancaranya dilakukan dengan menggunakan telepon. Yang ditanya itu berapa besarnya sampel kalau kesalahan sampling yang ditolerir itu sebesar 0,03 atau 3%. Untuk pemecahannya itu dengan menggunakan P-topi. Diketahui P-topinya itu 0,50. Jadi sama seperti di atas, kita mencari nilai D-nya dulu dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi dan hasilnya 0,00022. Dan juga sama seperti rumus sebelumnya, dicari N-nya juga sehingga didapat hasilnya itu kita substitusikan nilai yang diketahui ke dalam rumus sehingga hasilnya itu 909,240 dan bisa dibulatkan menjadi 210. Jadi untuk memperkirakan proporsi langganan yang menyukai produk baru yang sedang dipromosikan, kalau kesalahan sampling ditolerir paling tinggi 3%, harus dipilih sampel sebanyak 910 orang langganan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.